Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anak-anak ini untuk siswa kelas 6 ya. Untuk siswa kelas 6 pelajari hari ini kita akan mempelajari fikih dari kitab Mabadiul Fikih. Jadi ini terjemahan Mabadiul Fikih yang juz 4. Kita akan mempelajari dari bab paling awal untuk kelas 6. Jadi kita ambil dari yang paling awal, yaitu bab toharoh. Biasanya di kitab fikih itu mesti bab awal itu bab toharoh. Jadi kita bisa lihat di halaman 7 itu ada penjelasan tentang toharoh, yaitu bersuci. Air suci dan mensucikan. Apa saja air suci dan mensucikan? Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa air suci yang mensucikan ialah semua air yang turun dari langit atau yang memancar dari bumi. Yang turun dari langit atau yang memancar dari bumi, yang tetap menurut kejadiannya dan tidak berubah salah satu sifatnya, yang menghilangkan, yang menyebabkan hilangnya kesucian. Jadi termasuk ada air laut, air sumur karena memancar dari bumi, ada air laut, juga air hujan, itu termasuk salah satunya. Ya, kemudian ada air najis. Setelah air suci ada air najis. Apa air najis? Air yang kejatuhan di dalamnya benda najis. Jadi pada dasarnya air itu asalnya suci, kemudian bisa menjadi najis ketika kejatuhan najis. Oke. Kemudian yang keberadaan air itu kurang dari 2 kullah. Nah, 2 kullah ya. Jadi kira-kira itu ada ukurannya, berisi 2 kullah, maka berarti baknya 65 cm, sekitar 65-66 cm. Jadi kubus 65an cm itu sudah 2 kullah kalau sudah melebihi itu. Kalau kurang dari itu, ketika kejatuhan najis maka akan menjadi najis. Nah, maka setiap air yang asalnya suci, ketika kejatuhan najis akan menjadi air najis. Contohnya ketika seseorang itu kemudian buang air di sebuah wadah yang kemudian bukan di sungai, di sebuah wadah, maka air itu akan berubah menjadi najis. Atau ketika makanya hati-hati ketika menaruh ember ada di bawah kamar mandi, kemudian orang kencingnya sambil berdiri. Khawatir ketika kencing itu muncrat ke bak ini tadi, bak yang kecil itu tadi bisa jadi berubah menjadi air najis. Itu bahayanya di sana. Jadi lebih aman bak itu kalau di kamar mandi itu ada di atas, itu paling aman. Kemudian najisnya sendiri itu apa? Najis itu ialah sesuatu yang kotor yang harus dibersihkan. Ada sesuatu yang kotor juga yang harus dihilangkan. Jadi najis itu ada yang dihilangkan, ada yang dibersihkan. Dibersihkan objeknya, seperti ketika pakaian kena najis, maka dicuci pakaiannya, najisnya dihilangkan ya. Jadi modelnya seperti itu. Najis ialah sesuatu yang kotor dan harus dibersihkan dan harus dihilangkan najisnya. Jadi kemudian Allah di sini sudah dijelaskan tentang bersuci dan air najis. Kemudian najis itu ada beberapa bentuk najis. Ada 3 model bentuk najis. Ini 3 model dasar dalam bentuk najis, yaitu ada najis mughalladhah, najis berat, adanya najis yang sedang, najis mutawassithah, dan adanya najis yang ringan, najis mukhaffafah. Nah, di situ bisa dilihat di halaman 9. Adapun najis mughalladhah. Najis mughalladhah ialah najis yang berat, yaitu contohnya najisnya anjing dan babi. Najisnya anjing dan babi ini najis aini ya. Maka kemudian apa saja yang najisnya anjing dan babi, juga apa saja wama tawallada, dan apa saja yang dilahirkan dari keduanya atau salah satu dari kedua binatang itu. Jadi kotorannya, kemudian susunya, kalau memang ada susunya, itu semua najis. Anaknya, jadi sudah, kalau seandainya orang dikawinkan antara domba sama babi, ini sudah ada
dikawinkan antara domba dengan babi. Kepalanya seperti babi, badannya seperti domba. Gimana Ustadz, kan ada campuran dombanya. Dan apa yang lahir dua mata walada, dan apa yang lahir dari anjing maupun babi itu najisnya najis berat. Ya, najisnya najis berat. Cara mensucikannya yaitu dengan dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kalau zaman sekarang ada fikih yang agak kontemporer, yang lebih terkini, maka ada yang bisa bilang bisa pakai sabun. Tapi ya sudah diikuti saja yang ada di kitab ini dulu, nanti sisanya dipelajari di kelas SMP atau SMA ya. Untuk sekarang kita pelajari yang ringan-ringan dulu, yaitu disucikan, dibasuh 7 kali, salah satunya dengan air gitu ya. Itu najis berat, najis mughalladah. Kemudian ada najis mukhaffafah. Jadi contohnya najis mughalladah ini anjing dengan babi, ya itu aja. Kemudian ada najis mukhaffafah, ini juga sedikit. Najis mukhaffafah itu najis ringan. Jadi ini yang kita sedikit-sedikit dulu. Nanti ada mutawassithah itu yang banyak. Najis mukhaffafah itu adalah najis yang ringan. Ini hanya ada satu contohnya. Yaitu diperhatikan di situ di halaman 10, najis dari kencing anak kecil atau bayi yang belum berumur, anak bayi laki-laki kurang, yaitu anak bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum diberi makan sesuatu pun kecuali ASI, air susu ibu, kecuali susunya orang tuanya saja. Jadi anak bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan hanya minum dari susu ibunya, bukan dari makanan yang lain, itu najisnya najis mukhaffafah. Bukan berarti tidak najis, kencingnya tetap najis, cuma cara mensucikannya berbeda, lebih ringan. Dengan apa? Dengan dipercikkan air. Jadi dipercikkan saja, ceret-ceret gitu, itu sudah bersih. Jadi tanpa dibilas sama air sabun gitu atau dicuci, itu dipercikkan gini saja atau diusap gini, itu sudah dianggap suci. Kenapa? Karena memang beda sendiri. Nah, itu ada sejarahnya. Zaman dulu memang orang laki itu lebih suka dibanggakan sama orang-orang Arab ataupun bangsa-bangsa lain untuk dibawa, digendong. Maka zaman dulu belum ada sistem pampers dan lain sebagainya. Jadi kalau ngompol kalau anak laki-laki itu kan saking seringnya dibawa, sehingga resiko untuk ngompol itu lebih besar di bajunya orang tuanya. Jadi ini fikih untuk memudahkan. Jadi dipercikkan air dan itu bisa jadi suci. Hanya dipercikkan gitu aja sudah suci. Kemudian najis mutawassithah, ini najis pertengahan. Nah, ini yang paling banyak. Apa saja jenisnya? Najis mutawassithah itu mencakup ada nanah, darah, muntah atau sesuatu yang keluar dari mulut melalui keluar dari perut melalui mulut, jadi sampai keluar, ya namanya muntah. Kemudian minuman yang memabukkan, kemudian khamar, bir, itu juga najis. Jadi kalau seumpama kena sedikit ya cuci tangan. Kalau kena cuci tangan. Sesuatu yang memabukkan, kemudian bangkai, kecuali bangkainya ikan dan belalang. Tadi di situ bisa digarisbawahi ya. Mulai dari halaman 11 itu ada najisnya, ada nanah, darah, muntah, kemudian minuman yang memabukkan dan bangkai. Semua bangkai bagian tubuhnya kecuali bangkainya manusia, ikan dan belalang. Manusia ini nanti akan dimandikan. Adapun ikan dan belalang ini tidak perlu. Jadi bangkainya ikan dan belalang ini boleh dikonsumsi. Makanya kemudian ini keringanan Islam.
Jadi untuk bangkainya ikan dan belalang tidak perlu dimandikan dulu, disabuni biar jadi suci. Oh, sudah suci. Sudah suci. Adapun nanti mau diolah, dikeluarkan isi perutnya apa itu terserah, beda lagi. Yang penting bukan disucikan dengan dimandikan gitu. Kemudian sesuatu yang keluar dari dua jalan, yakni kubul dan dubur, jalur depan dan jalur belakang, ya. Kemudian kecuali air mani yaitu suci. Kemudian susu binatang hidup yang tidak dimakan dagingnya. Susu binatang hidup yang tidak dimakan dagingnya, macan dan lain sebagainya, yang nggak boleh dimakan, yang bertaring, yang mempunyai cakar itu nggak boleh dimakan. Kambing, sapi itu boleh, susunya juga halal. Kambing, onta itu boleh dan susunya halal. Kuda yang nggak dimakan itu hewan yang liar, hewan-hewan yang buas itu yang nggak dimakan, ya. Jadi seperti itu cara mensucikannya. Bagaimana cara mensucikan kalau seandainya terkena najis yang seperti ini, yaitu dengan cara membasuh tempat yang terkena najis dengan air yang suci. Dibasuh dengan air yang suci. Begitu sholat ada nyamuk hinggap di sini, ya, ada darah yang ada di sini. Darahnya siapa? Ya jelas, pokoknya kena darah. Dibasuh. Kemudian bagaimana sampai apa? Dibasuh hingga hilang zatnya, rasa, warna, bau. Rasanya, warnanya, baunya. Makanya jangan ditunggu terlalu lama. Kadang-kadang orang nunggu terlalu lama, kena darah, dibiarkan lama sampai kering, akhirnya tidak bisa hilang warnanya. Kalau sudah seperti itu ya diusahakan untuk dihilangkan. Kalau sudah terlalu nempel warnanya, yang penting baunya dan kelihatannya rasanya sudah hilang, sudah selesai. Karena warnanya mungkin ceket terus, sulit untuk dihilangkan. Makanya kalau langsung cepat hilangnya, tapi kalau pakai nunggu lama itu yang malasnya, itu yang membuat sulit untuk hilang warnanya. Kemudian dan tidak membahayakan masih ada warna, bau yang sukar untuk dihilangkan. Jadi seperti yaitu tadi, ketika kena darah atau kena apa gitu yang warnanya susah untuk dihilangkan, itu tetap tidak apa-apa, bisa. Yang penting najisnya sudah hilang. Yang penting sudah diusahakan untuk dicuci dalamnya, dari sisi depan dan dari sisi belakang. Dari dalam, dari depan misal kena sini, ya kan, dari sini sudah dicuci, masih belum hilang, dari dalamnya juga sudah dicuci, sudah masih belum hilang juga, ya sudah, misalnya pasrah, karena karena nunggu terlalu lama, ya, mangkrak. Jadi seperti itu. Jadi yang kita pelajari hari ini sampai di sini dulu. Jadi yang kita pelajari adalah toharoh bersuci, ya kan. Dari bersuci itu ada banyak jenisnya bersuci, ada wudhu dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada air yang suci. Air yang suci yaitu air yang sifat yang memancar dari bumi atau turun dari langit, yang masih tetap, yang belum berubah dari asalnya. Kemudian air yang najis, yang kejatuhan najis dan ukurannya kurang dari 2 kula. Selama tidak kejatuhan najis, walaupun ukurannya kurang dari 2 kula, ada di gelas, tidak ada masalah. Yang penting belum berubah. Kemudian ada najis mughalladhah, tadi sudah dijelaskan, najis mutawassithah dan najis mukhaffafah. Nah, sekarang untuk tugasnya silakan ditulis di kertas, nanti distorkan ke nomornya Ustadz Ahmad, ya. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud air suci. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud air najis. Pertanyaan nomor 3, jelaskan bagaimana najis mukhaffafah. Jelaskan apa itu najis mukhaffafah dan bagaimana mensucikannya. Pertanyaan nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud najis mughalladhah atau najis berat. Jelaskan apa yang dimaksud najis mughalladhah dan bagaimana mensucikannya. Nomor 5, jelaskan najis mutawassithah atau najis sedang, najis pertengahan.
apa saja dan bagaimana cara mensucikannya. Sudah itu aja ya anak-anak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.